Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Kusumawati. Eh, Pada pertemuan pagi ini, saya akan membahas tentang biaya peluang. Eh, untuk materinya yaitu mencakup pengertian, terus ada ciri-ciri, ada manfaat, dan juga contoh. Yang pertama ada pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Nah, jadi setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, itu kita tidak hanya memilih, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang. Uh, ini ada beberapa pendapat tentang biaya peluang, yaitu yang pertama ada George Menkiu, yaitu biaya peluang adalah segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Yang kedua ada Paul Samuelson dan William de Nardos, yaitu biaya peluang ialah nilai suatu produk, baik barang atau jasa, yang hilang dan paling bernilai. Kondisi biaya paling muncul ketika memutuskan untuk menetapkan suatu hal yang kemungkinan harus menghilangkan sesuatu yang lain. Yang ketiga ada Robert B. Eckluit Jr. and Robert de Tollienson, yaitu biaya peluang adalah pengguna sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk suatu hal dan dihitung sesuai dengan standar ketentuan, tetapi tidak bisa didapatkan karena tidak memilih pilihan tersebut. Nah, jadi dari pengertian di atas itu ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama ada biaya peluang dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua ada biaya peluang juga dapat dapat menjadi dasar pilihan jika mengerjakan alternatif yang dipilih. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak didapat dibandingkan dengan sesuatu yang didapat setelah memilih alternatif tindakan. Selanjutnya ada ciri-ciri biaya peluang. Nah, apa sih ciri-ciri biaya peluang itu? Di sini saya menyebutkan ada 4. Yang pertama adalah perhitungan biaya peluang tidak melalu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan, atau keuntungan yang diperoleh di masa depan, dan hal lainnya. Yang kedua, ada punya banyak kemampuan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Yang keempat, ada umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, selanjutnya ini ada manfaat biaya peluang. Apa sih itu manfaat biaya peluang? Di sini saya menyebutkan ada 4 juga. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Yang kedua, ada membantu menghitung modal. Yang ketiga, memudahkan untuk menentukan prioritas. Yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Nah, di sini ada contoh dari biaya peluang. Ini ada contoh soalnya. Jadi, seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Biaya yang harus dibayar untuk kuliah di perguruan tinggi adalah untuk biaya tetapnya hanya satu kali, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lanjut ada uang semester 8 dikali 3 juta, yaitu ada 24 juta rupiah. Terus yang selanjutnya ada pembelian buku, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada uang asrama 48 bulan sebesar 48 juta. Nah, untuk mencari biaya implisit ini, total biaya tadi dijumlahkan, yaitu jadi 87 juta.
Sebenarnya calon mahasiswa tersebut tidak kuliah dapat bekerja dengan gaji sebesar 3 juta sebulan. Jika dia bekerja selama 4 tahun, dia akan memperoleh gaji sebesar 144 juta, yaitu biaya implisit. Hal ini tidak diperolehnya karena dia kuliah. Nah, pertanyaannya, berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah S1? Nah, langsung kita jawab ya. Untuk biaya peluangnya ini ada 231 juta, itu hasilnya itu dari ini, dari biaya implisit yang ini 87 juta ditambah sama ini, jika dia bekerja selama 4 tahun ini total gajinya 144 juta. Nah, ini adalah biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dan biaya implisit adalah biaya peluang. Jadi biaya peluang dari contoh ini adalah sebesar 144 juta. Di sini ada 3 latihan soal, bisa dikerjakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.